Halo semuanya, kembali lagi di Coffee Company Jam. Kali ini di edisi spesial kita jalan-jalan ke Ranu bersama saya Dwiki. Biasanya saya di belakang kamera. Sekarang ada Mbak Nisa sebagai barista dan Gila sebagai barista juga. terus yang kasir sopo? Gantian. Oh no. Oke. Jadi hari ini kita sebenarnya mau bikin kopi sambil ngecil di pinggir danau. Tapi karena gasnya udah habis, jadi kita nggak jadi ngopi ya. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya-tanya kepada dua barista cantik ini. Mbak Nisa, semenjak kapan Mbak Nisa ini masuk di Company Jam menjadi barista? Sejak tahun 2020. Gimana ceritanya kok bisa jadi barista? Karena mau nyari pengalaman kerja sih. Pengalaman kerja kan banyak, kenapa harus barista? Karena bisa disambi sama kuliah. Oh begitu. Waktunya lebih fleksibel. Terus juga bisa disambi-sambil nugas. Kenapa nggak kasir atau waiters atau dapur? Kan banyak. Tapi biasanya juga barista, waiters juga, kasir juga. Jadi satu gantian. Multifungsi. Iya. Mbak Dila, pertanyaannya sama. Sejak kapan Mbak Dila masuk di Company Jam? Masuk di Company Jam itu sejak 2022. Jadi terhitung barista baru ya. Kalau kan barista baru, kalau ini barista super lama ya kan. Awet ya, barista awet. Terus motivasi kerja jadi barista ya. Cari pengalaman itu pasti, karena itu hal baru banget ya buat aku. Terus ngisi waktu luang juga, dan itu sangat bermanfaat. Dan kalau misalkan kenapa ditanya kenapa nggak milih kasir atau waiters, karena kita merangkap juga ya, jadi barista, jadi waiters, dan jadi kasir gitu ceritanya. Kenapa nggak kerja di toko retur atau workshop atau TikTok? Kebetulan kalau TikTok tuh saya kurang ekspresif ya. Oh gitu. Iya, kalau TikTok kurang ekspresif. Terus kalau all shop itu nanti malah saya yang belanja. Oh gitu. Biasanya di sini yang ekspresif siapa? Ekspresif itu Mbak Nisa. Mbak Nisa. Kenapa Mbak Nisa agak TikTok gitu? Enggak, saya nggak bisa joget sih. Bisanya apa? Bisanya Bikin kopi dong. Iya. Nah, bener bikin kopi. Tentunya dari Kopi Kopen Ijen. mantap. Oke, karena barista ya udah dipastikan itu harus cinta sama kopi. Bener gak sih? Benar. Apa kecintaan Mbak Nisa dengan kopi? Bagaimana? Hubungan chemicalnya itu gimana? Mencintai kopi, menjadi kekasih seorang kopi. Awalnya coba-coba. Awalnya saya coba-coba, lama-lama ketagihan. Apa yang bikin ketagihan? Karena karakter rasa kopi itu, setiap biji kopi itu berbeda-beda. Oh gitu. Oh. Berarti Mbak Nisa secara tidak langsung bilang ingin menyelami setiap karakter kopi. Betul sekali Mas Dwi. Kalau Mbak Dila sendiri bagaimana? Ini relationship sama kopi ya. Bener. Soal kopi itu terdapat tuh cinta datang karena terbiasa ya. Wedding Tresno Jalanan Soko Lino. ya sip, masuk. Nah, jadi awalnya tuh aku emang nggak terlalu bisa minum kopi ya. Nah, berhubung aku kerja di tempat kopi dan diajari terus menerus buat cari tahu rasa kopi yang sesuai dengan jenisnya itu gimana di Kupen. Jadi aku mulai terbiasa. Oh gitu. Dan pastinya masih belajar karena aku juga masih baru banget di bidang ini. Oke. Kali ini saya sangat tertarik dengan alasannya Mbak Nisa tadi ingin menyelami setiap karakter dari biji kopi. Kira-kira pertanyaan pembukanya itu biji kopi mana yang paling favorit buat Mbak Nisa? Jangan bilang biji kopi Ijen ya. Gak apa-apa. Kalau dari biji Kopen Ijen, yang paling favorit ada di Mandoarjo. Karena dia sweetness-nya keluar, acidity-nya juga keluar. Terus sweet after taste-nya nggak terlalu yang dominan banget. Itu sih Mandoarjo aja yang paling favorit. Arabica. Teknik pengolahannya yang mana? Yang paling favorit buat Mbak Lisa? Biasanya pakai V60 sih ya.
jadi metode penyaringan. Tapi Mbak Nisa, sejak kapan Mbak Nisa ini bisa mengetahui kayak kopi ini enak, kopi ini enggak dulu deh, ini saya cocok dengan kopi ini. Itu sejak kapan? Sejak kerja dari barista. Berarti sebelum jadi barista nggak ada kecintaan dengan kopi. Berarti Belum bisa minum kopi tanpa gula. Oh gitu. Iya. Katakanlah menyelami dunia barista ini Mbak Nisa ini dari nol ya. Iya. Betul sekali Mas Diki. Keren. Berapa tahun berarti? 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun pengalaman menjadi barista di Copenhagen. Copenhagen. Keren sekali. Mbak Dila, kalau Mbak Dila sendiri katanya masih baru ya, baru bisa minum kopi itu. Yang paling favorit selama inilah sejauh ini? Sejauh ini yang paling favorit blend Arabica. Gimana itu? Kalau blend Arabica tuh menurutku sama seperti Mbak Anissa sih, emang awal-awal kan masih belum bisa minum kopi tanpa gula atau tanpa pemanis lah istilahnya gitu. Jadi selama aku dari situ mungkin dari menu favorit yang biasanya aku bikin itu roaster mango sih. Roaster mango apa itu? Gimana caranya? Ada di videonya. Jadi kalau kalian penasaran harus nonton video di YouTube Kopi Copenhagen. Saya dulu pernah minum. Kalau saya itu pecinta kopi yang simple. Saya itu paling favorit itu tubruk. Kopi hitam tubruk robusta. Pernah satu kali saya mencoba. Menurut saya ini paling enak sejauh ini. Kopi tubruk robusta Ijen. Waktu itu nyobanya sedang di Banyuwangi dan pernah coba? Belum pernah coba. Nah, harus coba. Ngomong-ngomong tentang hati, Mbak Nis, pernah gak sih Mbak Nisa itu menghadapi sebuah customer yang rewelnya minta ampun? Tentunya semuanya pasti pernah ya. Karena setiap customer itu punya karakteristik kopi yang beda-beda. Kadang ada yang mau dibuatin kopi yang aslinya pakai robusta, mereka mintanya di Arabica. Kadang espressonya kita udah ada blend, tapi mereka mintanya tetap Arabica atau kalau nggak gitu robusta. Tapi pernah nggak yang kayak itu kan maksudnya rewelnya itu dari selera kopi mereka. Yang rewelnya emang bener-bener yang lucu. Gimana yang lucu itu? Customer yang lucu? Nggak ada. Oh iya, sering itu yang Mana? lupa bayar. Oh gitu terus. Yang lupa bayar akhirnya bayarnya besok. Oh gitu. Kalau nggak gitu 1 bulan kemudian juga ada. Oh. Mbak Dil, pengalaman terburuk selama menjadi barista. Ngadepin customer. Apapun itu pengalaman terburuk. Apapun pengalaman terburuk. Apa ya? Pernah bacain baca, pernah buang. Pernah buat minuman gitu. Ya. Dibungkus minumannya. Nah, espressonya kan kita selalu taruh di akhir. Baru di-seal, plastiknya baru di-seal. Waktu itu aku kelupaan. Jadi cuman susu sama gulanya aja, terus espressonya aku masukin. Dan itu udah di-seal. Itu menu apa namanya? Ice vanilla. Berarti kalau nggak pakai kopi? Susu vanilla. Oh, susu vanilla. Ngomong-ngomong tentang barista di Copenhagen. Barista yang membuat Mbak Dila termotivasi untuk tetap belajar. Ada satu teman namanya Andreas. Oh, Andreas. Nggak ada di sini ya. Jadi dia tuh sangat ceria setiap harinya. Terus itu jadi pelajaran buat aku kayak ternyata kerja tuh benar-benar harus mood yang baik gitu. Terus abis itu dia juga ngajarin hal-hal dari awal banget, telaten, cara membedakan robusta sama arabica, terus cara buat menu-menunya juga. Itu membuat motivasiku kayak kayaknya aku harus lebih belajar lagi gitu. Kan Mbak Nisa ini udah termasuk barista senior lah. Kayak aduh ini salah lagi. Yang paling sering Mbak Nisa tegur. Yang paling sering ditegur mungkin Mas Burhan. Mas Burhan pastinya, karena biasanya Mas Burhan lupa sama takaran. Kalau nggak gitu terlalu gopo.
kalau ada pesanan. Jadinya kadang lupa ada satu bahan yang belum dimasukin. Jadi cuman diingetin aja, nggak perlu dimarahin. Cuman diingetin sama diajarin. Oke, berhubung tadi Mbak Dila menyinggung yang namanya Andreas, maka kita manggilkan langsung dari rumahnya. Andreas, silakan masuk. Andreas, gimana kabarnya Andreas? Puji Tuhan, baik, alhamdulillah. Puji Tuhan. Bajunya bagus ya? Apa itu maksudnya? Managen X cross up. Tunjukin dong. Anjay. Wow. Tadi disinggung sama Mbak Dila. Yang membuat saya termotivasi adalah Andreas. Karena menjadi barista itu harus dengan mood yang bagus. Benar, Dan belajar yang sungguh-sungguh. benar. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya sih gimana ya? Ya salut sih sama semangatnya Mbak Dila itu. Mau belajar, mau menerima kesalahan. Itu. Terus apa lagi ya? Kalau semangat Anda bagaimana? Semangat saya sih ya meskipun kan kita lagi di ruang kerja kan, meski kadang agak nggak mood gitu kan, nggak boleh kan, itu dilarang banget. Karena kita jadi barista kan itu juga serabutan juga kan, itu harus tetap full senyum. Full senyum. Full senyum. Yang full senyum itu mukanya apa hatinya? Hati dan muka harus. Oh gitu. Andreas, kenapa kita ada di sini? Enggak, maksudnya kenapa kita ada di sini? Di Ranuraku Ya. menikmati hari libur. Ntar part 2-nya kita di pantai. Pantai apa tuh? Yang jelas bukan pantai. Oh. Andreas, sejak kapan jadi barista? Sejak Januari lalu, tanggal 10. Dan tanggal 10 kemarin aku baru dapat setahun jadi barista. Oh, tahun lalu. Bukan Januari lalu. Januari Sekarang Januari soalnya. Januari lalu Tahun 2021. 21. 2021. Salah 2022. Oh ya. 2022. Maaf. Oke. Kenapa kok bisa jadi barista? Karena mungkin ada keinginan tersendiri ya. Padahal pemasukannya lebih banyak jadi tukang parkir. Gak selalu sih. Kadang sepi, kadang rame. Oh gitu. Pertama kali jadi barista di mana? Pertama kali jadi barista yang real itu ya di Kopi Kopenije. Wah. Sebelumnya cuman kerja biasa sih, buka angkringan sendiri gitu. Nah, berarti kan disinggung tadi buka angkringan sendiri. Berarti sebelumnya Andreas ini sudah berkecimpung di dunia F&B. Enggak dari setahun yang lalu. Nah, kenapa kok jalannya nemu di kopi jadi barista? Kayak pingin aja gitu ya, Alasannya kayak kepo gitu. kepo. Apa yang Kepo dikepo? sama dunia perkopian, gimana sih gitu. Yang ditemukan setelah 1 tahun apa aja? Apa ajanya itu apa itu? Ya, tadi kan kepo. Saya kepo dengan dunia perkopian. Dan ternyata Andreas sudah menyelami dunia perkopian selama 1 tahun. Kira-kira apa yang didapatkan dari situ? Ilmu, jelas. Seperti apa? Seperti bisa membuat kopi yang baik dan Contohnya? aku paling favorit itu bikin latte. Latte. Kenapa favoritnya bikin latte? Kayak ada tantangan tersendiri gitu. Ada sulit sama rumitnya sendiri. Cat menyetim susunya juga gitu. Juga kayak menantang. Oke, berarti favorit Andreas adalah bikin latte. Menurut Andreas, latte yang baik Latte yang baik, dan enak. yang baik dan enak. Mungkin cappuccino sih. Itu enak. Kalau perkara gambar itu urusan ya, yang penting itu rasanya. Gimana memunculkan rasa dari sebuah cappuccino? Memunculkan rasa itu tergantung ya Mas ya.
kita itu bisa dari green size espressonya sesuai dengan portanya apa enggak gitu. Terus dari hasil turunnya espressonya, dari tempingan kita juga bisa, dari steaman susu kita juga bisa. Kalau terlalu panas susunya mungkin itu kopinya bisa gosong dan lebih pahit mungkin. Andreas, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada penikmat kopi atau mereka-mereka yang mau belajar jadi barista di luar sana? Yang ingin disampaikan sih cuma satu ya, semua kopi itu enak. Mungkin karena semua orang kadang belum nyoba itu, mungkin jadinya kayak bilang kopi itu pahit gitu. Padahal nggak semua kopi itu pahit itu. Jadi intinya harus nyoba kopi. Dan jangan lupa ngopinya di Kopi Kopenijen. Karena yang pahit itu hidupmu. Bukan kopiku. Saya Dwiki, Saya Andreas. terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.